Bersama istri kami sampaikan salam. Salam sejahtera bagi jemaat Tuhan yang kami yang menghormati ini ya, dan Tuhan memberkati. Baik, kita akan melanjutkan surat Ibrani pasal yang ke-11. Kita akan baca pada ayat yang ke-31. Sempat kelas penerangan terganggu, jadi kan sudah kembali normal. Namun kita belajar tepat waktu, kita harus bisa mulai. Amin. Dimana nanti banyak di gua-gua dan di gunung-gunung ada penerangan, tapi karena hati mereka ingin bersekutu dengan Tuhan, maka hal itu tidak jadi halangan. Baik saudara, kita akan baca pertama, kita baca bersama Ibrani 11 ayat 31. Inggris disiapkan. Ibrani 11 ayat 31. Mari kita baca bersama. Karena iman dengan baik. Ya, oke, Inggris. By faith the harlot Rahab perished not with them that believed not, when she had received the spies with peace. Ya, saudara, ketika ia menyambut the spies dengan damai, dengan baik. Ya, saudara, kembali ke bahasa Indonesia, dan kita perhatikan di situ akhir kalimat firman Tuhan ini, menyambut pengintai itu dengan baik, ya, dengan damai, dengan hati yang penuh damai sejahtera. Padahal itu berbahaya, itu mengandung risiko besar. Kalau ketahuan itu Rahab bisa dihukum atau ganti kabar. Ini aja. Ya, karena satu hari yang dah hidup beran, sehingga baterainya mungkin sempat soak gitu. Ya, mudah-mudahan bisa jelas ya. Karena seperti Tuhan, ya, kalau kurang kita bisa pakai kabel ini. Nah, saudara, menyambut dua pengintai dengan baik, jadi bukan dengan kasar, bukan dengan terpaksa. Jadi satu, ya, oke. Ya, terima kasih. Bisa jelas ya? Ya, agak beda ini, beda apa? Jangan 125, 250 itu 28. Ya. Nah, saudara, jadi yang kita perhatikan itu adalah menerima dengan baik. Jadi bukan dengan paksa, bukan bersungut-sungut, bukan istilahnya maunya jangan di sini, tidak. Tapi Rahab itu menerima dua pengintai ini dengan baik, dengan lemah lembut, dengan rendah hati, dan dengan takut dan gentar. Tapi ini dua pengintai ini utusan dari Israel, tepatnya dari Yosua, di mana Israel harus menghancurkan kota Yeriko untuk Israel masuk menduduki tanah Kanaan. Jadi itu bukan maunya Yosua untuk menghancurkan Yeriko, tapi itu rencana Allah. Siapa yang menentang dua pengintai ini sama dengan menentang rencana Allah, berarti akan binasa. Ya, jadi Rahab itu menerima pengintai dengan baik, dengan rendah hati, dengan takut dan gentar. Dan dua pengintai sekali lagi bukan orang biasa, tapi ini adalah utusan dari Yosua yang digerakkan oleh Roh Kudus. Kalau ini ditulis, ini merupakan kisah di Perjanjian Lama, jauh
ribuan tahun yang lalu. Tapi kalau hal ini kembali diungkap, disitir kembali oleh Rasul Paulus dalam suratan Ibrani, maka ini bukan hanya soal jasmani, tapi ini mengandung arti nubuatan atau arti rohani. Jadi dua pengintai ini sekarang dalam pengertian rohani bicara tentang firman dan Roh Kudus. Karena firman dan Roh Kudus ini membawa rencana Allah. Jadi bukan rencana duniawi, bukan rencana manusiawi, bukan rencana organisasi, tidak. Ini rencana Allah. Di dalam firman itu ada rencana Allah. Kalau Roh Kudus juga berbicara tentang firman, itu juga berbicara tentang rencana Allah yang akan terjadi hari esok. Nah, bagi kita, saudara, harus menerima dengan lemah lembut. Kata suratan Yakobus pasal 1, terimalah firman dengan lemah lembut yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkanmu. Ya. Karena yang bisa, ini kan dua pengintai masuk ke dalam kota Yeriko, masuk sampai sedalam-dalam kota ini, masuk menyelidiki kota Yeriko ini, masuk sampai mengetahui seluruh keadaan seluruh kota Yeriko. Ini menggambarkan firman Roh Kudus yang masuk sampai ke dalam lubuk hati. Ibrani 4 ayat 12 mengatakan firman itu hidup, kuat dan berkuasa, lebih tajam dari pedang bermata dua mata. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Ia sanggup membedakan pikiran dan pertimbangan hati kita, dan tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Dia. Sekarang adalah firman yang bisa mengetahui sampai relung hati kita yang terdalam. Di sini, saudara, yang luar biasa kita mengatakan, karena iman maka Rahab, apa tadi? Perempuan Sunda, prostitusi atau BTS. Rahab ini orang yang terkenal. Di kota Yeriko, Rahab yang paling terkenal. Tapi terkenal bukan karena nikahnya yang baik, terkenal karena begitu kotornya. Bahkan kemungkinan besar raja-raja pembesar pun pernah singgah dalam hidupnya. Rahab sangat terkenal. Tapi sekali lagi bukan terkenal karena perbuatan yang baik, bukan terkenal karena nikahnya yang baik, bukan terkenal karena istri yang baik, tapi Rahab terkenal sebagai wanita yang sangat kotor. Karena itu begitu dua pengintai itu masuk, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia sambut dua pengintai ini dengan ramah. Dia sambut dua pengintai dengan baik, dengan apa lembut. Walaupun nyawanya itu menjadi takut. Sekali lagi dia tahu dua pengintai ini membawa rencana keselamatan. Ya, saudara, firman Tuhan itu dia bisa masuk ke dalam hati kita. Dia yang tahu mungkin di luarnya itu baik kita, tapi siapa yang tahu di dalam hati manusia? Alkitab sendiri mengatakan, Tuhan sendiri mengatakan dalam Matius 15, dari dalam hati orang ada pikiran yang jahat, termasuk percabulan, persundalan, kenajisan. Itu semuanya di dalam hati manusia. Hanya belum ada kesempatan. Karena itu, saudara, Rahab ini, bagi dia dua pengintai ini bagikan firman dan Roh Kudus. Dia terima dengan lemah. Di balik dari ketajaman firman Allah yang begitu tajam, dengan saudara, Allah ingin mengangkat harkat hidup kita. Amin. Ya Tuhan, angkat supaya jangan terus tinggal dalam status yang lalu biarlah. Tapi kesempatan yang Tuhan kasih dari firman Roh Kudus, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terimalah firman Allah dengan lemah lembut. Rahab masih dicatat sebagai perempuan Sunda dulu, tapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Orang yang rusak, terpuruk, hancur, luluh bagaimanapun juga, jika masih memiliki hati yang terbuka, Allah berkuasa mengangkat dia. Bukan
untuk lebih mendalam di dalam dosa, Rahab dijadikan salah satu nenek moyang menurunkan Kristus. Kita bisa menurunkan anak kita yang baik, yang hebat, yang unggul, yang jago, yang brilian, yang pintar, yang ganteng, yang cantik. Tapi belum tentu kita bisa menurunkan Mesias. Betul? Rahab menurunkan Mesias. Mari saudara, kita perhatikan Yosua. Kalau sampai ayat ini masih angkat dalam surat Ibrani dan dalam Sunan Tabernakel terkena tirai, maka ini persoalan yang penting. Biasanya yang sudah berlalu ya dilalukan saja, tapi ternyata tidak. Ya, Yosua pasal yang kedua. Ayat 1. Ya, silakan. Yosua pasal 2 ayat 1. Yosua bin Nun. Mungkin baik, tidak apa-apa. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepaskan dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah amat-amat dalam negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan Sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Secara tentu kesannya tidak baik. Ya, perempuan Sundal yang terkenal, kemudian 2 laki-laki ini tidur di situ. Kenapa bisa begitu? Karena Rahab artinya tempat yang terbuka. Dulu semuanya terbuka. Semua terbuka, siapapun boleh singgah di yang penting uang. Tapi kali ini, sebab kita baca ayat 9, dan berkata kepada orang-orang, ayat kita baca 8 dulu ya. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu. Atau soto ditingkat sama. Ya, terus ya, aku tahu ya, kemudian terhadap kamu ya, dan segala penduduk gemetar, termasuk Raja Yeriko. Raja Yeriko pun gemetar mendengar Tuhan mengeringkan Laut Merah di depan bangsa Israel, dan Tuhan menghancurkan melalui bangsa Israel 2 kerajaan orang Amori, yaitu Og, Sihon, dan Og yang lebih besar dari Yeriko. Semua orang takut. Dan sekarang Israel sudah berhadapan di depan, ya, di offside, sudah berhadapan di depan kota Yeriko. Sebentar lagi bangsa ini Israel akan melindas habis. Jadi timbul kengerian kepada semua orang di kota Yeriko, termasuk Raja Yeriko. Sama-sama gemetar. Bedanya, Raja Yeriko gemetar terhadap 2 pengintai ini. Coba kita baca. Bisa. Oh, belum bisa. Oke, ayat 2. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko, demikian, tadi malam ada orang datang kemari, ada orang saya di negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu ini, itu yang telah masuk ke dalam rumah, sebab mereka datang menjadi seluruh negeri. Pegang. Raja Yeriko juga gemetar, Rahab juga gemetar, tapi beda. Raja Yeriko gemetar atau rasa terganggu karena Raja Yeriko senang dengan perbuatan dosa, sehingga kehadiran 2 pengintai ini seperti mengusik kesenangan daging, yaitu hidup di dalam kenajisan. Sehingga Raja Yeriko ingin supaya 2 pengintai dimatikan. Rahab mendengar 2 pengintai ini masuk dan tahu bahwa Allah menyertai bangsa Israel, timbul rasa gentar di dalam hati Rahab.
Bedanya Rahab mau bertobat. Jadi kalau ada firman Tuhan itu tajam. Ada yang gelisah, ada yang takut, ada yang gentar. Sekarang dua alternatif. Dia tersinggung karena kesenangannya terusik, karena kesukaannya dalam hidup kenajisan itu yang tersembunyi dalam hati terungkap, atau timbul kegentaran dalam hati kita karena kedahsyatan hukuman Allah yang akan menimpa dunia ini, sehingga membawa kita merendahkan hati, tersungkur di kaki Tuhan, minta ampun Tuhan. Tuhan, kalau masih kau kasih panjang umur, aku mau kembali kepada-Mu. Itu dua kemungkinan. Bisa mengerti ya? Dua kemungkinan. Yeriko itu menggambarkan dunia. Raja Yeriko menggambarkan hidup. Secepatnya satu kehidupan itu menerima firman penyucian, itu akan membangkitkan amarah iblis yang pernah bertahun-tahun merasuk jiwa. Karena itu kita terima firman yang tajam ini, supaya nanti kita tidak turut dibinasakan bersama orang-orang fasik di dunia. Puji Tuhan, saudara. Di dalam pengajaran firman itu kita diberitahu, sehingga kita jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri. Itu jika Allah, murka Allah itu rimasnya itu menimpa, Allah ingat. Ya, sekarang kita perhatikan. Walaupun kemurahan Allah itu besar, tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Roh. Ya, kita perhatikan. Ayat 11. Ketika kami mendengar itu, tidak apa-apa kalau mungkin karena apa, satu harian tidak itu istri, tidak apa-apa kita baca. Ketika kami mendengar itu, terus tahu hati kami terjatuhlah setiap orang yang mendengar, sebab Tuhan bahwa terus namun sekarang bersumpah kiranya oleh Tuhan, aku telah berkorban kamu suatu kami yang datang. Stop dulu ya. Mari kita baca ayat 14. Lalu jalan kedua orang itu kepadanya, nyalakanlah jaminan bagi kamu. Terus ya, satu, dua begitu yang mengatakan syaratnya, jangan kabarkan perkara kami. Berarti Rahab harus diam, harus berdiam. Bukan diam dalam arti kata diam, tapi ini belajar sembahyang, belajar berdoa. Orang kalau tidak sembahyang itu tidak selamat. Banyak firman Tuhan mengajar tentang doa, berdoa supaya kita selamat. Dan terlalu banyak bicara, baik kita sembahyang. Siapapun kita belajar berdoa. Doa itu hubungan kita pribadi dengan Allah Bapa di surga. Saya singkatkan saja karena ini semuanya. Satu, dia. Yang kedua, ayat yang ke-18. Sesungguhnya, ayat terus. Apabila kamu memasuki dunia, terus kami menjadi penakir di sini. Ya, kami stop situ dulu. Yang kedua adalah tali kirmisi diikat di jendela. Pas rumahnya Ratu dekat tembok. Ya, jadi ada banyak rumah-rumah, mungkin berderet-deret begitu. Zaman dulu begitu. Ya, banyak. Tapi rumah Rahab ini lain. Dia harus mengikat tali
Kirmis ini dalam bahasa Inggris apa tadi 18 tahun belum ayat 18. Behold, when we come into the land, thou shalt find this line of scarlet thread in the window which thou didst let us down by. Oke, stop. Scarlet itu merah darah. Jadi bukan merah jambu, merah apa, lembayung, enggak. Merah darah. Mana merah darah? Agak kita minta mana? Merah mendekat kita. Seperti warna darah kita. Ya, tak ikat. Saudara, begitu Rahab mengikat tali merah di pintu rumah atau jendela rumah Rahab, sejak itu Rahab berhenti berbuat dosa. Dan itu berarti Rahab masuk dalam pengalaman sengsara. Sekian banyak uang, keuntungan, hasil dari prostitusi ini dia tinggalkan semua. Itu Ibrani itu suratan dalam surat Tabernakel itu kira yang harus dirobek. Dia jadi anak Tuhan, masuk dalam pengalaman sengsara. Taruh-taruh di sini saudara. Lukas, Injil Lukas, pasal 23, ayat 39. Gak apa-apa kita baca bersama ya. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu. Dia mampu. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, ya, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dan dua orang, sebelah kiri dan kanan. Saya tidak tahu yang mana. Ada yang mengatakan yang kanan bertobat, yang kiri yang tidak bertobat. Ya sudah terserah. Pokoknya salah satu ini bertobat, yang satunya tidak. Ya. Ayat 42. Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai. Salah satu dari dua orang penjahat ini bertobat. Yang dia mengatakan kita memang selayaknya dihukum karena memang kita salah. Dia bertobat di depan korban Kristus yang masih bernafas. Saudara dengar, waktu seorang ini bertobat sampai mengakui Yesus sebagai Raja, itu berarti sudah mengakui Yesus sebagai yang topnya, puncaknya. Bukan hanya penyembuh, bukan hanya pemberi berkat, bukan hanya bisa menurunkan, meloloskan dari masalah, tidak, sampai pada topnya, puncaknya, yaitu Raja. Ini pengakuan yang luar biasa. Di tengah-tengah antara sebentar lagi mati, dia masih mengakui Yesus adalah Raja. Saudara, waktu seorang yang bertobat ini, seorang penjahat yang bertobat, tetap tergantung. Betul? Tetap tergantung. Bukan setelah bertobat langsung turun, lepas dari paku atau ikatan di kayu salib, tidak. Sama-sama tergantung dengan yang tidak bertobat. Sama-sama sengsara, sama-sama mati. Duluan Yesus mati baru mereka. Jam 3 Tuhan sudah mati, mereka belum mati. Sama-sama sengsara. Nampaknya sama, tapi kalau diselidik tidak sama. Jadi anak Tuhan pun atau kehidupan yang jahat dulunya, bahkan seperti Rahab, jangan dipikir kalau sudah bertobat langsung Tuhan balikan semuanya. Ekonomi belum tentu, seringkali kehidupan terus mengalami
banyak masalah, banyak sengsara, banyak tantangan, banyak ejekan, seperti meninggalkan semuanya. Bukan rahasia lagi. Di koran-koran itu dipampangkan. Orang-orang pelacur tingkat tinggi itu per jam sekian juta, sekian puluh juta, ada sekian ratus juta. Itu dia tinggalkan semuanya. Kesenangan dosa itu dia tinggalkan. Dia tetap mengalami sengsara seperti penjahat ini. Hanya bedanya, silakan selanjutnya 43. Kata Yesus kepadanya yang bertobat, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Ya, apa membuat bedanya anak Tuhan sengsara dengan yang bukan anak Tuhan? Anak Tuhan itu ada janji Allah. Itu merupakan satu kekuatan bagi dia. Semuanya itu akan berakhir. Orang dunia itu justru akan melanjutkan sengsara di dalam neraka. Jadi kita harus tahu soal pengalaman sengsara, kami sudah banyak mengalami. Di situ banyak hamba Tuhan, banyak tidak tahan, banting setir dan sebagainya. Dia lupa kalau anak Tuhan itu walaupun sengsara ada janji Allah. Amin. Janji Tuhan itu, aku menyertai. Engkau tidak sendiri memikul beban, engkau tidak sendiri menanggung sengsara. Aku bersama-sama dengan engkau di Firdaus. Belum masuk surga. Memang kita belum masuk surga, tapi sukacita surga itu sudah jadi bagian kehidupan kita. Artinya sengsara bagaimanapun beratnya takkan menggoncangkan sukacita surga yang sudah Tuhan tanam di dalam. Ya, kita kembali ke Yosua. Jadi ikatkan benang kirmis. Kalau tadi Rahab dikatakan diam, itu berarti sembahyang. Itu dalam Senam Tabernakel altar dupa, mezbah dupa. Kemudian tali kirmisi itu bagikan terkena meja roti sajian. Itu merah itu bicara sengsara. Itu firman yang menyucikan sampai kehidupan itu kena percikan darah supaya Allah bertakhta. Saudara, waktu menjelang Paskah, Tuhan lihat Bait Allah itu sudah menjadi sarang perampok, robbers. Sarang perampok itu Bait Allah. Padahal Bait Allah itu rumah doa. Ya, sudah jadi sarang perampok itu sudah bertahun-tahun. Dengar saudara, untuk mengembalikan Bait Allah ini menjadi rumah doa, tidak ada cara lain kecuali Tuhan mencikan Bait Allah. Cara membuat cambuk dan menghantam semua, menyucikan dari halaman sampai Bait Allah, sampai dalam. Tidak ada cara lain membuat hati manusia itu menjadi rumah doa kecuali firman penyucian. Ada dari sana. Karena hati manusia itu cenderung cintakan Tuhan. Jadi yang bisa menahan hati kita itu adalah firman penyucian. Yang kadang-kadang kita rasa seperti mencambuk kita, supaya kita dikembalikan dari rumah Tuhan. Amin. Tempat kediaman Roh Allah itu benang merah di dalam hati. Cari firman penyucian supaya Tuhan itu yang memiliki hati kita. Kalau bukan Tuhan memiliki kita, ada uang atau tidak ada uang, hancur lebur, hancur berantakan. Karena uang itu mamon, itu budak yang setia kalau bisa kita taklukkan, tapi merupakan raja yang bisa merobek hati kita dari Tuhan. Kejam itu mamon. Yudas saja sudah mengalami. Banyak Alkitab di dalam Alkitab mencatat Salomo hancur di saat kekayaan yang berlimpah. Daud jatuh. Bukan berarti anak Tuhan anti kekayaan, tidak benar. Tapi yang paling penting adalah firman penyucian. Amin. Yang bisa menembus sampai ke dalam.
sampai kita dibalikkan jadi rumah Tuhan. Sembahyang itu jangan didorong karena kita butuh uang. Kita menyembah karena kita telah dilepaskan dan ingin akan uang. Apa tandanya? Saudara, seorang yang ingin akan uang itu terikat, tandanya adalah selalu khawatir. Dan dipikir orang kaya tidak khawatir, lebih banyak khawatirnya orang kaya daripada kita. Yang kaya khawatir apa yang dilakukan kekayaan, lebih lagi. Hamba Tuhan, kita menyembah Hosana. Kita telah dilepaskan dari kekhawatiran. Kita menyembah Tuhan karena Dia Raja. Pelepas, penebus. Harapan kita harus sama. Jangan kepada harta, jangan. Harus sama Tuhan. Saudara, itu tarik kita. Harus ada firman pengajian yang duduk di hati kita. Supaya kalau toh Tuhan izinkan kita diberkati dengan kekayaan, kekayaan itu adalah kesempatan kita melipat gandakan perbuatan baik kita untuk Tuhan. Yang ketiga, kita baca kembali Yosua 2:3. Yang ketiga, tadi ayat 18 ya. Sesungguhnya apabila kamu kawin memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang besi ini kau lekatkan pada jendela tempat yang kau melakukan. Yang ketiga, dan ayahmu, terus serta ibu, saudara-saudara, serta seluruh kaum keluarga kau kumpulkan di rumah. Ini bicara filosofi berita emas. Di dalam ayat yang ke-13 kita naik, cepat baca ayat 12. Maka sekarang bersumpah kiranya demi Tuhan bahwa aku telah berlaku ramah kepadamu, kamu juga akan berlaku ramah kepada kamu keluarga. Terus berikanlah kepadamu suatu tanda yang dapat dipercaya. 13, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari mana. Begitu dua pengintai ini masuk, mereka sedang memperhatikan. Rahab dirubah mindset pola pikir. Yang tadinya uang, najis, tidak najis, pokoknya uang. Sekarang dia berubah. Dia mulai memikirkan ayah dan ibu. Dia mulai memikirkan nikah, rumah tangga dan keluarga. Haleluya. Begitu kuatnya firman Tuhan, sampai kita tidak lagi mementingkan diri kita sendiri. Kita mulai kembali kepada keluarga kita. Kita mulai memikirkan keselamatan anak-anak kita. Kita mulai memikirkan orang tua kita. Sebelum murka itu, bencana itu menghantam, menghancurkan Yeriko, Rahab menggunakan waktu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Seberapa bisa dia jangkau, dia kumpulkan ke dalam rumah yang ada benang merah, tangka tali merah. Saudara dan saya sudah diselamatkan. Amin. Jangan pikirkan diri sendiri. Waktu kita pakai untuk bersaksi. Kalau kita tidak bisa bicara langsung bersaksi, biarlah hidup kita itu mereka baca sebagai orang yang telah diselamatkan. Mereka mungkin tidak mau baca kita, belum, tapi mereka bisa dipaksa bagaimana seorang yang telah diselamatkan hidupnya jadi berubah lain, sampai ada pujian mengatakan most lain
but now I see. Dulu aku buta, sekarang aku bisa. Dulu aku terhilang, sekarang aku ditemukan. Cara pandang kita, cara bicara kita, tidak lagi arogan, tidak lagi kita. Itu cerita persekutuan di dalam terang. Kalau sudah begini, sudah ayat terakhir, ayat 19. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu maut yang ada tanda benang merah itu harus sendiri menanggung tanggung. Kalau dari berlimpah dan kami tidak bersalah, tetapi dengar, ini janji 20. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumah yang bertobat, yang ada tanda merah ini, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang akan menanggung akibat pertumpahan darah. Kalau kita bisa mencapai hal ini, Tuhan menjadi jaminan bagi saya. Siapapun yang coba melukai kita, Allah menjadi perisai. Asalkan jangan tinggalkan rumah kita 20. Jika kita ada dalam firman yang menyucikan darah korban, kita dijamin selamat. Tak ada keselamatan di luar korban Yesus. Tak ada keselamatan di luar selain dari firman penyucian. Kalau dikatakan, ya kita ibadah, boleh dikatakan penyembahan, minggu beda, tapi kita harus sudah mengetahui. Kalau kita lihat dosaku makin bertambah-tambah, maka Allah mencurahkan kebenaran semakin bertambah. Saya tambah satu ayat lagi. Normally. Pasal 5 ayat 20. Mari kita baca bersama. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dengar. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah. Di kota Yeriko kasih karunia Allah berlimpah-limpah. Justru di tengah-tengah kota itu yang begitu jahat. Itu bukan berarti orang harus berbuat dosa dulu supaya kasih Allah berlimpah dalam hati kita. Tidak. Di dunia ini yang semakin hari semakin najis, semakin jahat, semakin bejat, firman dan Roh juga semakin berlimpah. Jadi kita harus merasakan kasih Tuhan itu bertambah-tambah. Kalau tidak, hancur kita diseret oleh najis. Kasih dan firman Tuhan harus bertambah-tambah. Itu bisa mengimbangi dosa yang semakin bertambah. Supaya nanti kita semakin mencintai Tuhan Yesus. Dan kalau dunia ini langsung divonis Tuhan bilang, terkutuklah tanah ini. Vonis dijadikan. Tinggal eksklusif berjalan. Tapi Tuhan juga menyisipkan firman. Kiranya Tuhan bergumara kita sekali. Tuhan memberkati. Dan kita berdoa. Waktunya sudah habis. Ajar. Firman dan Roh Kudus dua pengintin membawa kasih Tuhan yang juga berlimpah itu. Dia mencari tempat hati yang berlimpah. Bagaimanapun keadaan kita yang terpuruk di waktu yang lalu, firman dan Roh Kudus
ini berkuasa mengangkat derajat hidup kita. Menjadi penyembah Allah. Dia mulai memikirkan keluarga, dia mulai memikirkan keselamatan orang tua, nikah dan rumah tangga. Dia tidak hidup seperti manusia. Jika firman ditulis kita seorang suami tidak lagi egois, istri tidak lagi egois, orang tua tidak lagi egois. Dia mulai memikirkan memanfaatkan jumlah waktu menjaga
Yes.
Kasih Allah, kasih mendalam hati. Ketika dosa bertambah-tambah, kemurahan Allah juga bertambah. Kita manfaatkan kemurahan Tuhan untuk mau hidup terbuka hati kepada Tuhan. Sama kita bagi berdiri pelan-pelan.
Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata-kata yang cukup mengatakan kebesaran kebaikan Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami, yang mengangkat kami dari keterpurukan, yang menempatkan kami di sasaran hadirat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyembah, kami mentahbiskan hidup ini kepada-Mu. Terimalah persembahan hidup kami, jadikanlah kami alat untuk menjangkau jiwa-jiwa seperti Tuhan sudah selamatkan kami. Kami juga ingat kepada orang lain, supaya kasih Allah itu tersalurkan melalui kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan berkorban untuk bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan berkorban untuk bekerja Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Kita berikan korban kehadiran Tuhan untuk menjadi berkat penyerahan. Betapa baiknya Tuhan hari ini. Sing
kami dibasuh, diselamatkan. Tanpa nama-Mu Yesus kami binasa. Tanpa Engkau Yesus kami binasa. Dan arti hidup ini tanpa Engkau Yesus. Haleluya. Kami sangat bersyukur, terima kasih kepada-Mu. Jika pada sore malam hari ini kami datang beribadah, kami boleh memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Kami boleh menyembah Engkau. Bukan kuat, bukan kata kami semua Tuhan. Roh Kudus menggerakkan kami. Dan jabat kami masing-masing. Bayang jauh kami. Mereka berkumpul di tempat ini. Bersekutu, memuji pemerintah. Bersehati, menyerukan Allah. Terima kasih Tuhan, kami bersama. Semua ibadah kami persembahkan kepada-Mu. Bila tubuh jorok, itu semua bukan sia-sia. Untuk menyenangkan hati, menyenangkan Engkau. Karena kami tahu Engkaulah keselamatan itu. Maka kami dengan sepenuh hati kami berdatang berbakti kepada-Mu. Terima kasih. Berkati kami sudah jemaat yang sudah hadir pada saat ini. Terima kasih. Itu saudara kami yang tidak dapat hadir, Roh Kudus gerakkan hati mereka. Kami berdatang, berikutnya mereka datang bersama kami di sini. Yang malas Tuhan gerakkan hati. Tegur dia Tuhan, berdatang beribadah kepada-Mu. Yang lesu berikan kekuatan baru. Yang putus mengarah buka pengharapan Tuhan. Dan kami percaya kepada-Mu itu. Karena Kau jalan itu. Kalau kami percaya kepada-Mu, setiap kami percaya kepada-Mu, Kau buka jalan bagi kami. Sehingga kami semua datang kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saudara kami yang sakit pada saat ini, belum kata kepada mereka. Dimanapun saudara kami, baik di rumah sakit, baik di rumah, baik di tempat ini Tuhan. Oh, kalau dia mari Tuhan, tolong ulur kata kami. Yang berbuat paku Tuhan, sudah menyembuhkan. Tulang tangan berbuat paku, berbuat darah Tuhan. Jawab darah mereka disembuhkan. Terima kasih Bapak. Oleh biru-biru kami disembuhkan. Dimanapun kami berada, Engkau menyembuhkan kami. Terima kasih juga buat firman yang begitu satu, yang mengoreksi kami, yang membuka sebuah buat kami Tuhan, semakin tahu kepada itu. Terima kasih buat firman Tuhan, semakin bagi hamba-Mu secara khusus, bagi hamba-Mu semakin heran lagi Tuhan, untuk benar memberitakan kepada dia bermampu kami sedubakan, dia bermampu kami semua memuliakan Engkau. Terima kasih Bapak. Berkati umur panjang, berikan umur panjang bagi hamba-Mu, kekuatan baru, semangat mau berikan putar Bapak. Berkati juga sebagai ibu pendebar sedang, sebagai penolong dan penolong bagi kepada sedang, bagi kami sedang jemaat Tuhan. Terima kasih. Berkati kedua anak Tuhan, berkati kami sini Tuhan, yang paling tua sampai paling tua, semuanya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Tidak terkecuali, tidak ada satupun seorang kami kalau lebih. Semua Kau pedulikan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dan sementara Kakak pulang ke tempat kami masing-masing, sampai ketibakan kami ke sana. Apalagi hamba-Mu Tuhan menuju siang, lindungi sertai bersama malaikat-Mu di surga Tuhan, yang membentengi hamba-Mu Tuhan jauh ke segala Tuhan. Begitu juga kami yang dekat, yang jauh, yang berjalan kaki, yang berkendaraan bawa semua Tuhan Yesusku, semua kami serahkan dalam nama Yesus, serahkan semuanya kepada-Mu. Terima kasih Bapak. Begitu juga persembahan sudah kami persembahkan, boleh untuk kemudian Bapak sekalian. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu yang juga begitu banyak bersama keluarga, Bapak Bapak Peri, Bapak Peter, Bapak Erwin, dan keluarga mereka, Patrick, Ibu Sida, anak Bapak 10 banyak keluarga, Om Kali dan Stella, meninggal peristiwa yang berhalangan karena tugas berbakti di rumah keluarga kami. Buka jalan kami boleh berada dalam persekutuan dalam tanda korban Yesus yang menjunjung tinggi firman pengajaran Tuhan. Berkati studi anak kami, baik dari tingkat dasar maupun perguruan sampai perguruan tinggi. Anak kami yang mencari nafkah bekerja, Tuhan buka jalan. Rencana-rencana pernikahan dari sidang jemaat-Mu, Tuhan, Engkau mendahului semuanya. Sebab Tuhanlah yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Untuk kami berdoa dan serahkan, jika Allah berkenan Tuhan buka jalan. Tuhan berkuasa mencukupkan semuanya. Jangan permalukan kami Tuhan, tapi permuliakan nama-Mu, balik penyerahan hidup kami. Berkati
sidang jemaat dalam pekerjaan usaha studi, mata pencarian perjuangan pada pertumbuhan rohani, pertambah jiwa-jiwa dan asa-asa sidang jemaatmu. Tuhan kiranya berkembang buka berjalan, berkati bangsa negara dan tempat terima kami tinggal, berkati kalau sudah menekan firman-Mu, berkati pertemuan kaum muda remaja hari Sabtu depan lusa jam 6:30 malam. Tuhan memberkati kaum muda dan remaja juga boleh datang, dan Tuhan Roh Kudus memberkati koordinator saudara Christian. Engkau mengurapi dengan Roh Kudus dan urapi kami semua. Kami bersatu hati untuk membangun kerajaan Allah dimanapun Tuhan tempatkan kami. Berkati pemerintah kami, kalau pemerintah ini kacau, maka kami pun tidak tahu mau berbakti di mana. Tuhan, kami berdoa buat pemerintah kami, Pak Presiden Jokowi dan stafnya. Berikan hati yang takut kepada Tuhan. Sehingga bangsa ini bangsa yang mengizinkan, terutama umat ketebusam, untuk berbakti dari segala penjuru Indonesia. Dalam nama Yesus, haleluya. Segala roh jahat, kuasa gelap, roh mencemarkan, teroris, genocisan, prostitusi, premanisme, korupsi, kami hancurkan kuasa dalam nama Yesus. Kuasa darah Tuhan juga dan Yesus berkuasa lebih kami, bangsa kami. Tuhan berkati sejahtera bangsa kami, sejahtera kami. Dan dalam perjalanan pulang, karena Tuhan menuju kami yang jauh dan dekat dari segala kemacetan atau percepatan macet, Tuhan hindari dan boleh tiba dengan selamat cepat tepat waktunya. Tuhan pulihkan hari selanjutnya. Kami siap melayani Tuhan sebagai umat ketebus-Mu yang sudah diangkat harga diri kami setinggi lambungmu yang tertikam. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan terima berkat. Akhirnya kasih kumpulan lagi dan berkati Allah Bapa, cinta kasih dan pada Tunggal Kudus serta penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai kita seluruh kali yang juga memberkati seluruh jemaat yang mengikuti ibadah konferensi ini. Tuhan memberkati para dari YouTube, Tuhan memberkati sahabat, Tuhan memberkati kami sini. Pulang dari sejahtera, jangan takut, kita Roh Kudus menyertai kita. Dalam nama Tuhan Yesus sambat segala berkat. Tutup ibadah malam hari ini. Haleluya. Amin. Selamat berkati. Shalom.